Asam sulfat jadi primadona thanks to Gibran. Dilansir dari siword.com, Gibran kembali jadi sorotan publik, terutama karena salah membedakan antara asam sulfat dengan asam folat terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil untuk mencegah stunting. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 Lalu ketika hamil harus dicek, dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun aslinya terpenuhi enggak. Berat badannya tinggi, badannya oke enggak, kata Gibran. Sebenarnya kalau sadar di saat itu juga lalu mengganti dengan asam folat, mungkin ini tidak akan jadi bahan kunjungan publik. Ini namanya silap dan langsung dikoreksi. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat dan yodium, Mas. Salah ya? Kebutuhannya ya, Mas. Itu salah, Mas. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau bukan asam sulfat? Biasanya nanya apa? Asam Folat. Oh. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. jadi Ya. sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Oke. Ya, mohon maaf, mohon dikoreksi ya, kata Gibran. Ini artinya mungkin dia tidak menyadari ini dan baru tahu jadi viral dan ditanya wartawan. Yang benar asam folat. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi, kata Gibran. Dia tidak ambil pusing soal anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai sendiri. Kalimat pamungkas silahkan masyarakat yang nilai saja. Jadi, saya berpikir mungkin inilah alasan kenapa Gibran jarang hadir di acara debat non-resmi yang diadakan berbagai pihak dan kampus. Dia seakan harus diproteksi dan diamankan dari acara-acara seperti ini karena berpotensi membuat malu dan blunder. Kira-kira contohnya seperti ini, menyebut asam sulfat hingga jadi bahan lawakan. Seorang calon pemimpin akan ditanya berbagai macam pertanyaan dari berbagai macam topik. Cakupannya sangat luas, makanya mereka dituntut harus punya wawasan yang luas. Semua itu datangnya dari pengalaman dan track record. Tidak bisa instan karena pengalaman memang tidak bisa bohong. Satu-satunya acara yang tidak bisa Gibran olah adalah debat resmi dari KPU. Bisa sih dia bikin alasan tidak hadir, tapi ini bakal jadi blunder paling fatal. KPU saat ini sedang disorot karena ada isu debat cawapres akan ditiadakan. Kalau memang benar seperti itu nantinya, semua jadi masuk akal. Ada satu orang yang sedang dimuluskan jalannya supaya tidak terseok-seok bikin malu yang ditonton jutaan pasang mata. Enak sih kalau begini, ibarat ada orang terjebak macet di lampu merah, lampu merahnya yang dihilangkan. Ada orang telat masuk sekolah, jam masuk sekolah yang diubah agar sesuai jam masuknya dia. Ada orang tidak bisa matematika, mata pelajaran matematika yang dihapuskan dari kurikulum. Begitulah kira-kira analoginya. Bagaimana menurut Anda?